bersyukur Tuhan, Kau menjumpai setiap kami pagi hari ini dengan kasih-Mu, dengan kehadiran-Mu sendiri di tempat ini ya Tuhan. Kau akan menyatakan berkat-berkat-Mu, terlebih lagi Tuhan, isi hati-Mu Kau curahkan buat setiap kami pagi hari ini. Biar Kau mendapati setiap hati kami, hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Kau mendapati setiap hati kami, hati yang mengasihi Tuhan, bahkan semakin mengasihi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami, buka telinga kami, untuk kami mau diajar oleh firman Tuhan. Kau urapi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Sekaligus saya juga mengucapkan selamat tahun baru Imlek ya buat jemaat Tuhan yang merayakan Gongsi Facai. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan kasih dan anugerahnya di tahun yang baru ini. Amin. Kita percaya Tuhan kita Tuhan yang suka memberkati anak-anaknya, suka memberkati umatnya. Saya juga berdoa bagi setiap kita orang percaya, orang Kristen, waktu kita merayakan tahun baru Imlek ini kita juga merayakan dengan cara yang benar. Ya, dengan cara yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang sesuai dengan firman Tuhan kita kerjakan, bahkan kita lestarikan. Tapi yang enggak sesuai dengan firman Tuhan kita harus tinggalkan Bapak Ibu ya. Nah, saya belajar dari tahun ke tahun, saya mengamati sampai hari ini. Dulu waktu kecil saya tidak begitu mengikuti budaya ya tradisi, karena mungkin sudah banyak bercampur dengan waktu itu saya tinggal di Blora ya. Tidak banyak orang Blora yang merayakan Imlek seingat saya waktu itu, waktu kecil. Tapi setelah saya menikah, saya dengan Pak Gembala ini saya melihat nilai prinsip firman Tuhan yang dia pegang dan diajarkan dan dihidupi juga turun-temurun ya, yaitu satu prinsip menghormati orang tua, Bapak Ibu. Menghormati orang tua ini perintah yang sangat penting di dalam firman Tuhan. Di dalam perjanjian baru dikatakan ini perintah yang penting. Di perjanjian lama perintah ini dimasukkan dalam 10 hukum perintah Allah. Betul ya yang kita belajar 10 hukum Taurat. Itu di hukum yang kelima itu dengan jelas dikatakan hormatilah ayah dan ibumu. Hormatilah orang tuamu. Itu dimasukkan sebagai sebuah perintah yang penting. Dan itu juga menjadi salah satu cara Tuhan untuk memberkati sebuah keluarga dan generasi berikutnya. Sehingga berkat anak cucu itu bisa benar-benar terjadi dalam keluarga. Karena itu saya berikan judul hari ini berkat anak cucu. Ya, kita rindu keluarga kita mengalami berkat. Bukan hanya kita, tapi anak cucu kita mengalami berkat yang memang Tuhan itu sudah janjikan. Berkat anak cucu ini bisa terjadi kalau orang-orang yang ada di dalamnya, di dalam keluarga ini mentaati satu perintah penting ini. Yang firman Tuhan katakan memang ini adalah perintah yang penting. Mari kita akan lihat ayat-ayatnya. Saya cuma kutip 2 ayat saja. 2 perikop maksudnya dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita akan mendalami, kita akan belajar bersama-sama. Kita akan membuka ayatnya di dalam Ulangan yang kelima, ayat yang ke-16. Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya atau bisa melihat di depan. Firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu. Ya, ini perintah. Diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberkati Tuhan Allahmu kepadamu. Ini perjanjian lama. Lalu kita lihat yang di perjanjian baru, Efesus 6 ayat 2-3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Kalau Alkitab berkata penting berarti ini benar-benar penting Bapak Ibu. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Perintah ini kita melihat dalam perjanjian lama ini merupakan salah satu dari 10 hukum perintah Allah. Ya, ini hukum yang kelima.
Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, hanya hukum yang kelima inilah yang disertai janji. Hukum yang lain gak ada disertai janji di belakangnya. Jangan membunuh, jangan mencuri, ya, jangan mengucapkan saksi dusta. Gak ada disertai janji supaya kamu kenapa, supaya kamu gimana, gak ada. Dari 10 hukum perintah Allah ini cuma satu saja, hukum kelima ini saja yang disertai janji gitu, yang diikuti oleh janji, dan itu diletakkan di hukum yang kelima. Ya, itu menunjukkan betapa seriusnya Tuhan itu memandang sebuah penghormatan kepada otoritas yang memang telah Ia tetapkan ada dalam hidup kita. Tuhan memandang itu begitu serius, begitu penting. Nanti kita akan lihat alasannya. Ya, di dalam perjanjian baru tadi saya katakan ada satu kata-kata yang menunjukkan betapa seriusnya perintah ini. Dikatakan perintah yang penting. Sekarang kita mau belajar kenapa perintah menghormati orang tua ini penting. Kalau kita tahu why-nya, ya, kenapanya, maka kita nanti akan dengan rela ya bisa melakukannya Bapak Ibu. Kita harus tahu kenapa sih ini kok penting dilakukan. Yang pertama, orang tua merupakan wakil Allah di bumi. Kenapa penting? Karena memang dari awal Tuhan itu merencanakan, memang menempatkan orang tua itu sebagai wakil Allah di dalam keluarga yang memegang otoritas. Harus ada kan Bapak Ibu yang memimpin, yang punya otoritas, yang punya wewenang, ya. Untuk apa? Untuk mengatur, untuk mendidik, untuk mengajar, untuk mendisiplinkan, dan untuk menertibkan sebuah keluarga atau anak-anak. Ya, jadi menghormati orang tua itu merupakan tindakan menghormati Allah sendiri yang sudah menempatkan otoritas itu di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, karena orang tua, ayah dan ibu, Bapak Ibu Saudara harus garis bawahi, ini bukan cuma ayah saja tapi juga ibu, ya. Bukan cuma ibu saja tapi juga ayah, disebutkan ayah dan ibu. Lalu yang kedua, kenapa ini penting? Karena menghormati orang tua, perintah ini menjadi sarana memperkuat ikatan keluarga. Sehingga keluarga bisa tetap bersatu dan tidak terpecah belah. Sehingga gampang diajak jalan bersama. Ya, gampang diarahkan untuk mengerjakan visi Tuhan dalam keluarga kita. Untuk mengerjakan nilai-nilai prinsip firman Tuhan dalam keluarga kita. Kalau anak menghormati orang tua, keluarga itu akan bersatu Bapak Ibu, ya. Enggak satunya ke kanan, satunya ke kiri, enggak. Tapi karena hormat maka itu bisa bersatu, bisa kompak gitu. Punya nilai yang sama, punya prinsip yang sama untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kalau sebuah keluarga itu anak-anak tidak diajarkan menghormati orang tua sejak dari kecil, maka akan sulit sekali nanti mengarahkan mereka, Bapak Ibu. Akan sulit sekali menanamkan nilai-nilai kebenaran, prinsip firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya. Lalu yang ketiga, ini juga berhubungan tadi dengan yang kedua, kenapa penting? Itu menjadi saluran warisan iman dan berkat. Kalau anak-anak hormat kepada orang tua, anak-anak akan sangat mudah mendengarkan. Betul ya? Kalau kita hormat pada seseorang, kita itu akan menaruh perhatian khusus. Kita akan mendengarkan orang itu, kita akan mentaati. Ya, anak-anak akan mudah sekali mendengarkan dan mentaati ajaran dan didikan orang tuanya. Sehingga didikan kebenaran dan nilai-nilai takut akan Tuhan bisa diturunkan. Bayangkan kalau anak-anak enggak hormat, mereka enggak akan menerima nilai warisan iman karena enggak pernah mendengarkan, gitu, enggak pernah mau dididik, enggak pernah mau diajari, maka nilai-nilai kebenaran prinsip firman Tuhan enggak bisa diturunkan, ya, enggak bisa diturunkan ke generasi di bawah kita. Saya melihat karena Pak Gembala ini mungkin di
Kalimantan mungkin khususnya ya, itu budaya ini cukup kental. Jadi dari kecil dia ngajarin anak-anaknya. Kalau Imlek seperti kemarin Bapak Ibu, dari kecil itu sudah diajari setiap Imlek kalau bangun pagi itu harus cari papa mamanya dulu. Ya, harus kyonghi dulu, harus kungsi dulu, harus pai-pai dulu. Terus setelah itu sama emak-emaknya. Ya. Jadi kalau setiap pagi diajari dari kecil, bukan cuma sama papa mamanya, tapi sama mama saya, mami saya, sama mamanya Pak Gembala, walaupun lewat video call ya, atau menyempatkan waktu memang khusus untuk datang ke Surabaya. Kalau bisa benar-benar kalau ada waktu, karena dulu kami juga melayani ya, tidak gampang juga izinnya, mengatur waktunya, tapi berupaya menyempatkan diri untuk datang bertemu. Kalau nggak bisa ya lewat video call, ya lewat telepon. Dulu zaman dulu belum ada video call, telepon. Ya pagi-pagi harus mengucapkan dulu gitu, menempatkan orang tua itu menunjukkan penghormatan, ya sehingga mereka tahu, oh iya ada otoritas di atas saya yang harus saya hormati. Sehingga anak-anak diajarkan, anak-anak ketika mereka menghormati orang tua, mereka punya sikap hati yang tunduk, mereka itu akan gampang untuk diajar nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Ketika kita bisa mengajar anak-anak kita, maka warisan iman itu, nilai-nilai bahkan visi Tuhan di dalam sebuah keluarga itu bisa diteruskan nanti ke generasi selanjutnya. Misalnya kami berhasil menurunkan nilai kepada anak-anak kami, prinsip firman Tuhan, nanti mereka juga akan menurunkan hal yang sama kepada generasi di bawahnya. Ya, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, kenapa penting? Ini akan mencegah kehancuran generasi. Seperti yang kita tahu, tanda akhir zaman di Perjanjian Baru juga dituliskan keadaan manusia akhir zaman, salah satunya adalah manusia itu akan berontak terhadap orang tua. Nah ini salah satu tanda, salah satu ciri keadaan manusia akhir zaman. Dan pemberontakan ini akan mengakibatkan kehancuran generasi. Karena mereka tidak mau menerima ajaran atau didikan yang benar. Nah, sekarang kita akan dalami di dalam Efesus 6 ayat 2 sampai yang ketiga tadi, bagaimana konsep menghormati orang tua sesuai dengan konteks ayat Efesus 6 ayat 2 sampai yang ketiga tadi. Yang pertama, kita akan belajar bersama-sama supaya kita mendapat gambaran yang lengkap Bapak Ibu ya. Nanti kita juga akan belajar cara menghormati orang tua. Yang pertama, menghormati itu berbeda dengan mentaati. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dengar kata hormat, itu tidak sama dengan taat. Ya, itu berbeda. Nah kita akan lihat di dalam Efesus 6 ini ayat 1 sampai yang ketiga, di versi, saya tuliskan di versi firman Allah yang hidup. Lebih jelas di sini versi firman Allah yang hidup. Saudara juga bisa baca di versi terjemahan baru. Firman Tuhan berkata di sini, anak-anak taatilah orang tuamu karena Allah telah memberi mereka wewenang, memberi mereka wewenang atas kamu. Hormatilah ibu bapakmu. Dari 10 hukum Allah, inilah yang pertama yang diakhiri dengan janji. Dan inilah janji itu, bahwa jika kamu menghormati ibu bapakmu, kamu akan panjang umur dan hidupmu penuh dengan berkat. Bapak Ibu, ayat yang pertama perintahnya berbunyi taatilah. Tapi ayat yang kedua berubah menjadi hormatilah. Ternyata ini sesuai dengan perjalanan kehidupan seorang anak. Ya, ketika anak itu masih kecil, mereka masih ada dalam wewenang orang tuanya.
Tadi ayat yang pertama dijelaskan ya, karena eh, Allah memberi orang tua itu wewenang atas anak-anaknya. Jadi kalau masih kecil, masih dalam wewenang orang tua sepenuhnya, maka perintah yang datang kepada anak-anak itu seperti ayat yang pertama dikatakan taatilah. Taatilah. Karena masih ada di bawah wewenang orang tua. Tapi ketika anak-anak itu sudah meninggalkan ayah dan ibunya, artinya sudah menikah, mengambil keputusan untuk menjadi satu dengan pasangannya, dengan istrinya atau suaminya, maka perintahnya berubah. Tidak lagi taatilah. Perintahnya berubah menjadi hormatilah, Bapak Ibu. Hormatilah. Maka itu di sini hati-hati bagi yang belum menikah, hati-hati mencari pasangan karena kita akan menyerahkan hidup kita kepada pasangan kita. Kalau gak takut Tuhan, maka kita akan bisa dipimpin ke jalan yang salah. Orang tua juga harus sadar akan hal ini sehingga orang tua yang memiliki anak yang sudah menikah harus siap. Ya, harus siap kalau anak kita sudah tidak taat lagi 100%. Tidak taat lagi 100%. Sama seperti yang dulu mereka lakukan saat mereka masih kecil. Ya, menghormati bukan berarti taat 100% sesuai dengan kemauan dan perintah orang tua. Saya masih ingat waktu saya ada di Rembang sekitar mungkin 4 tahun pertama ya, emak saya punya emak itu yang cukup galak, cukup otoriter. Itu memaksa saya benar-benar untuk pindah ke Sidoarjo, pindah ke Surabaya, pindah. Ya, kamu mungkin melihat ya pendapatan atau pemasukan, nggak tahu penilaian emak saya seperti apa. Kamu pindah aja, kamu kerja aja, kamu buka toko aja di Surabaya. Ya, kamu nanti tinggal di rumahnya mami saya waktu itu di Amerika berhasil nabung dan beli rumah. Kamu tinggal di rumahnya mami aja, kerja di sini. Jangan melayani Tuhan gitu, jangan jadi full timer ya. Waktu itu mak saya itu marah-marah, setiap hari telepon maksa saya terus untuk saya pindah tinggalkan Rembang. Tapi saya tahu bahwa saya sudah tidak lagi ada di bawah wewenang orang tua atau apalagi emak saya. Ya, kami berdoa, saya berdiskusi dengan suami, dengan Pak Gembala. Pak Gembala berkata enggak, ya kita tetap ada di Rembang apapun situasinya, berapapun berkat yang kita terima, kita harus lebih nurut sama Tuhan ya daripada emak ya. Lalu saya dengan satu sikap hati yang hormat, saya datang ke Surabaya, saya menyampaikan itu kepada emak saya. Saya dengan hati-hati menyampaikan itu karena saya tahu dasar emak saya itu karena mengasihi saya ya, bukan karena dasar yang lain. Saya menyampaikan itu dengan hormat Bapak Ibu. Saya tahu bahwa sekarang sudah beralih. Jadi orang tua ketika meninggalkan ayah dan ibunya, kita keluar dari kakak orang tua kita. Kita membentuk keluarga yang baru, khususnya istri ya. Kita menempatkan diri kita sekarang di bawah otoritas yang ada di atas kita sekarang adalah suami kita. Sekarang pun Bapak Ibu anak-anak saya memang belum menikah ya. Tapi saya sudah mulai banyak berdiskusi. Ada juga toleransi. Kalau dulu kami punya prinsip, punya nilai itu. Pokoknya kalau Imlek harus kumpul. Kalau Natal harus kumpul. Kalau tutup tahun harus kumpul, harus saya ngomong, khususnya saya yang menekankan. Saya menanamkan harus ada kebersamaan dalam keluarga, itu harus wajib. Dulu waktu mereka masih sekolah, masih kuliah, itu wajib pulang. Itu sebagai sebuah perintah ya dari orang tua, harus pulang. Dan itu saya tanamkan terus, sampai besok ya, sampai besar ya, kalau udah punya anak harus kumpul gitu. Tapi sekarang sudah berbeda Bapak Ibu ketika anak saya sudah bekerja. Ya, sudah bekerja. Natal kemarin diskusi kapan pulang. Enggak bisa mah, aku soalnya udah kerja, enggak boleh izin, enggak boleh cuti.
Nah ini Imlek juga sama Bapak Ibu. Kemarin Keisha itu nggak bisa dapat izin, dapat cuti, cuma libur itu di hari Imleknya aja itu, tanggal berapa? Tanggal 17 ya. Cuman itu saja dan nggak boleh izin, nggak boleh cuti. Tapi saya melihat dia berusaha izin, dia berusaha ngomong, tapi tetap perusahaannya tidak mengizinkan ya. Ya sudah, saya nggak bisa memaksakan karena kami juga mengajarkan nilai apa? Integritas, nilai tanggung jawab. Ya, masa saya paksa dia harus nurut, tapi dia nggak punya pekerjaan nanti ya. Dia akan setengah mati nanti dia harus memulai lagi. Nah, itu sudah mulai ketika anak-anak sudah dewasa, Bapak Ibu kita juga nggak bisa memaksakan ya kehendak kita kepada anak-anak kita. Tapi melalui proses diskusi itu bisa diselesaikan. Nah kita akan belajar, next coba. Ya, kalau anak-anak sebelum menikah itu taat 100%. Ya, karena orang tua adalah wakil Tuhan. Tapi kalau setelah menikah ganti menjadi hormat. Sekarang kita akan belajar hormat. Ya, kata hormat. Kata Ibrani dari hormat itu berasal dari kata kerja yang artinya menjadi berat. Ya, artinya memberi bobot, memberi nilai atau bobot yang tinggi. Artinya memberi penghargaan yang tinggi. Artinya apa? Kalau kita hormat konteksnya menghormati orang tua, artinya di mata kita orang tua itu bernilai, punya nilai yang tinggi. Ya, berharga. Kalau kita punya barang berharga bernilai maka tidak mungkin dibuang Bapak Ibu, betul ya? Nggak mungkin dibuang, nggak mungkin disia-siakan, tidak direndahkan. Kalau kita punya barang yang, ini saya umpamakan barang ya, bernilai atau berharga kita akan rawat baik-baik, kita akan simpan, kita akan pelihara itu baik-baik. Ya itu kalau barang, tapi kalau orang tua kita akan apa, kalau bahasa di sini eman ya, kita akan eman, kita akan sayang. Karena menganggap orang tua itu punya nilai berharga bagi kita. Jadi itu hormat. Sekarang kita akan belajar lebih dalam lagi. Yang kedua, tadi yang pertama menghormati itu tidak sama dengan mentaati. Yang kedua menghormati tanpa syarat. Next, coba lihat. Menghormati tanpa syarat. Perintahnya tadi dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Tidak ada kalimat lanjutan kalau ayahmu atau ibumu itu baik, kalau mereka bertanggung jawab, kalau mereka adil, kalau mereka perhatian, kalau mereka sempurna, enggak ada. Cuman hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, tanpa syarat, enggak ada syarat apapun. Apapun keadaannya, kita belajar menghormati. Artinya apa? Artinya penghormatan yang dilakukan tidak berdasarkan kelayakan. Kalau layak, ya aku hormati. Kalau enggak layak, aku enggak hormati. Bukan begitu Bapak Ibu. Tapi penghormatan yang dilakukan tidak berdasarkan kelayakan, tapi sebagai wujud ketaatan kita terhadap perintah Allah. Belajar menghormati orang tua. Saya tulis ini, nanti saudara bisa tambahkan lagi. Ya tetap hormat walau apa, tetap hormat walau apa. Ya. Tetap hormat walau kita tahu semua kelemahan dan kekurangan mereka. Ya, dulu waktu kita masih kecil, kita tuh melihat orang tua kita tuh jadi superhero kita. Karena kita nggak tahu apa-apa kan, masih kecil. Jadi semua pengetahuan yang kita terima, semua ajaran itu bersumbernya cuma satu, dari orang tua. Betul ya, yang ngajari itu ya orang tua karena kita belum bertemu dengan yang lain, belum menerima masukan yang lain. Jadi waktu kita masih kecil kita cuma lihat orang tua kita. Jadi superhero kita, jadi bahkan idola kita. Tapi semakin anak itu dewasa, semakin dia berjumpa dengan banyak orang, semakin dia menerima masukan dari banyak orang. Betul ya Bapak Ibu, mungkin bertemu dengan pendeta, mungkin bisa juga bertemu dengan guru-guru di sekolah yang lebih hebat mungkin, lebih pintar, lebih bijak, bisa juga. Ya.
Kenapa semakin dewasa rasanya semakin sulit menghormati orang tua? Semakin sulit karena kita itu semakin menyadari kekurangan orang tua kita, Bapak Ibu. Kalau dulu kita nggak tahu kekurangan orang tua kita karena kita masih kecil ya. Kita pandang orang tua kita hebat, luar biasa. Tapi semakin kita berkembang, semakin kita menerima masukan-masukan yang lain selain orang tua kita, semakin kita sadar. Ya misalnya sekarang apalagi zaman media sosial kita bisa belajar banyak dari Instagram dan sebagainya. Misalnya anak-anak yang sudah mulai lulus kuliah belajar cara parenting Gen Z. Kita tahu tuh cara parentingnya gimana sekarang kan banyak ilmu parenting. Lalu kita mulai membandingkan gaya parenting itu dengan gaya parenting orang tua kita. Cara orang tua mendidik kita, waduh mama papa ini enggak bijak ini ya. Kolot ini, kuno ini mama papa ini. Cerewet. Dulu kita pikir waktu kita masih kecil orang tua kita cerewet. Tapi sekarang jadi orang tua kadang-kadang kita juga cerewet Bapak Ibu ya. Gak sadar karena memang itulah. Nah semakin dewasa semakin menyadari kekurangan dan kelemahan orang tua kita. Itulah tantangan kita. Bagaimana kita bisa tetap hormat. Lalu yang kedua, tetap hormat walau kita lebih berpendidikan. Nah ini tadi, kita lebih tahu banyak hal. Ya kita lebih hebat. Dalam hal apapun lah kita tahu semua ilmu. Bahkan firman Tuhan juga kita mungkin lebih bisa menggali, merenungkan. Oh mama papaku gak tahu apa-apa, gak tahu firman. Tapi bagaimana kita bisa tetap hormat kepada mereka. Tetap hormat walau ada luka, kekecewaan dan pengalaman masa kecil yang kurang menyenangkan. Nah ini Bapak Ibu, lukanya terbawa sampai dewasa. Lukanya udah terlalu dalam mungkin ya. Lukanya gak bisa disembuhkan mungkin. Udah terlalu pahit hati kita dengan orang tua kita. Karena apa? Karena banyak hal, pola asuh yang gak benar mungkin atau mungkin karakter orang tua kita. Dan itu membuat semakin sulit untuk menghormati. Tapi kita mau belajar hari ini tetap hormat. Tetap hormat walau seolah-olah, saya kasih tanda kutip ya, seolah-olah kita tidak memerlukan mereka lagi. Seolah-olah karena sebenarnya kita masih butuh orang tua mendoakan kita ya, memberi nasihat. Seolah-olah kita nggak butuh lagi, kita sudah bisa lakukan semuanya, kita udah dewasa, udah bisa cari uang sendiri, udah kerja, ya udah bisa mimpin keluarga kita sendiri, udah bisa mengerti firman Tuhan sendiri, kita udah bisa semua. Seolah-olah kita nggak lagi memerlukan ayah dan ibu kita. Nah banyak kali orang tua nggak hormat karena merasa sudah nggak perlu lagi, ngapain aku hormat lagi. Tapi hari ini kita mau belajar. Tetap hormat. Gampang sekali hormat pada orang tua yang pintar, yang takut akan Tuhan, yang bijak, yang masih sehat, yang masih gagah, ganteng, cantik. Ya. Tapi bagaimana kalau keadaannya sebaliknya? Kita kan lihat di dalam Amsal 23 ayat yang ke-22. Amsal 23 ayat yang ke-22 ini saya cantumkan di 3 terjemahan supaya jelas, supaya kita tahu. Di dalam terjemahan yang baru dikatakan, yaitu salah ya, bukan perjanjian baru tapi terjemahan baru. Dikatakan dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Sudah tua, udah lupaan, udah agak lemot Bapak Ibu ya. Kalau dulu mungkin cepat, bisa berpikir cepat, bisa bertindak cepat, tapi semakin tua semakin lemah. Tapi firman Tuhan berkata jangan menghina ibumu kalau ia sudah tua. Di terjemahan yang lain bahasa Indonesia masa kini dikatakan turutilah ayahmu sebab tanpa dia engkau tidak ada. Ya, tanpa orang tua kita ini enggak akan lahir ke dunia ini.
Apabila ibumu sudah tua, tunjukkanlah bahwa engkau menghargai dia. Semakin tua harus semakin dihargai. Dari firman Allah yang hidup, dengarkanlah nasihat ayahmu dan janganlah membenci ibumu kalau ia sudah tua. Di kitab Amsal banyak ditulis Bapak Ibu tentang mendengarkan ayahmu dan ibumu, mengingatkan kita ya untuk tetap hormat dan menghargai. Kita mungkin berkata, ya itu gampang sekali diucapkan, tapi prakteknya itu sulit. Ya. Kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab. Dalam minggu ini saya mencari terus siapa ya tokoh Alkitab ini yang punya hubungan yang kurang baik dengan orang tuanya. Ternyata ada Bapak Ibu, yaitu Daud. Kalau kita baca di Mazmur 27 ayat 10, Daud berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Di terjemahan yang lain dikatakan sekalipun ayahku dan ibuku membuang aku. Kita lihat contoh dari kehidupan Daud. Ketika menghormati orang tua terasa sulit dan berat untuk dilakukan. Jadi Daud ini mengalami tadi poin yang ketiga tadi. Bisa tetap hormat walaupun ada luka. Ada luka di hati, ada kekecewaan. Ada pengalaman masa kecil yang kurang menyenangkan. Tapi kita lihat Daud ini tetap hormat Bapak Ibu. Di dalam 1 Samuel 22 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Dikatakan di sini, dari sana, dari gua di Adulam, Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Bapak Ibu, ini adalah peristiwa ketika Daud ini dikejar-kejar oleh Saul. Daud dalam kesulitan, Daud keadaannya lagi gak baik-baik saja. Bahkan ketika Daud melarikan diri ke gua di Adulam ini, banyak orang yang keadaannya tambah parah, lebih parah daripada Daud. Dikatakan firman Tuhan, orang-orang yang dikejar utang piutang, ya orang-orang yang mengalami kesulitan, itu orang-orang yang kepahitan bahkan, orang-orang yang pahit hati dikatakan itu mereka semua kumpul mengikuti Daud. Jadi Daud seolah jadi pemimpin gerombolan orang-orang yang bermasalah yang bahkan lebih sulit lagi dari dia di gua Adulam itu. Daud udah dikejar-kejar, ngalami kesulitan, Daud juga sekarang jadi pemimpin orang-orang yang sulit. Ya, Daud situasinya lagi gak baik nih, dia dalam kesulitan Bapak Ibu. Dia bukan dalam keadaan yang stabil, aman, nyaman, enggak. Dia dalam kesulitan, tetapi Daud tetap memperhatikan ayah dan ibunya. Daud tetap ingat. Ketika dalam kesulitan Daud tidak mengabaikan hukum Tuhan ini. Dia tetap ingat, dia bertanggung jawab atas ayah dan ibunya. Dia menghormati ayah dan ibunya. Dia sadar, dia nggak mau kedua orang tuanya tinggal bersama dia dalam pelarian. Mereka sudah berusia lanjut dan tidak sanggup kalau harus tinggal berpindah-pindah dan di tempat-tempat yang sulit. Maka itu Daud pikirkan, aduh aku titipin siapa ya ini ayahku dan ibuku. Aku titipin siapa supaya aman, supaya sehat, supaya terlindungi. Akhirnya Daud mencari satu tempat perlindungan, Raja Moab, dan mengantarkan papa mamanya di sana, dititipkan gitu. Tolong ya lindungi ayah dan ibuku, jaga ya ayah dan ibuku. Ya. Yang kedua, dari Daud kita juga belajar. Dari Daud kita juga belajar, ya sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku tadi itu, namun Tuhan menyambut aku. Daud tetap mengasihi orang tuanya, tetap sayang pada orang tuanya. Sekalipun orang tuanya pernah melupakan dia, pernah membuang dia. Satu kisah yang sangat terkenal dalam Alkitab ketika Daud mau dilantik menjadi raja. Bukankah kita sadar, kita tahu bahwa yang dipanggil itu hanya kakak-kakaknya. Ya, kalau Samuel nggak bertanya, adakah anakmu yang lain lagi?
Maka orang tuanya mungkin nggak ingat ada Daud ya. Daud lagi menggembalakan kambing domba. Daud mengalami masa kecil yang kurang menyenangkan. Dia menjadi anak yang dilupakan, ditolak, dibuang. Tetapi Daud tetap melakukan bagiannya, ya, menghormati, menyayangi dan memelihara orang tuanya. Ini contoh satu kisah di dalam Alkitab, Bapak Ibu, yang bisa menjadi teladan buat kita semua. Nah, sekarang kita masuk bagian terakhir, bagaimana cara praktis yang bisa kita terapkan, kita bisa lakukan dalam hidup sehari-hari dalam menghormati orang tua. Yang pertama, bersabarlah dengan kekurangan mereka. Ya, ini khususnya bagi kita para orang tua, para anak yang memiliki orang tua yang sudah lanjut usia, ya, sudah lanjut usia, mungkin banyak kelemahan tubuh, mereka mengalami banyak kelemahan tubuh. Orang tua kita sudah nggak punya banyak aktivitas, jadi kerjaannya apa? Seperti saya ya, saya dengan mami saya ini kadang juga nadanya tinggi Bapak Ibu. Karena apa? Karena mami saya sekarang itu nggak punya aktivitas karena habis kena stroke itu. Saya cuma bisa duduk, lihat TV, tidur. Kalau dulu kan kerja, aktif. Dulu aja juga masih sering tiap hari telepon. Sekarang teleponnya itu berkali-kali sehari ya. Kalau nggak diangkat itu, kan kami ngomongnya pakai bahasa ngoko bahasa Jawa. Kau yang mau neng di? Kamu tadi di mana sih? Ya ampun Mi, aku rapat. Terus ya ampun Mi, aku ibadah. Saya harus menjelaskan. Dia tanya macam-macam, saya juga bingung mau menjelaskan semuanya. Karena dijelaskan juga saya bikin, aku jelaskan mami juga nggak paham gitu, nggak mudeng kegiatanku apa aja gitu. Tapi mami saya itu minta saya itu harus selalu siap gitu. Kalau ditelepon harus diangkat, harus cerita, harus bisa menemani dia gitu. Kadang-kadang saya juga nada saya agak tinggi. Aku kesel Mi, saya bilangnya. Aku kesel. Jadi tantangan juga buat saya. Karena dulu saya sebenarnya juga dengan mama saya ini hubungannya juga kurang baik Bapak Ibu ya. Di masa kecil saya, mami saya itu dulu gila kerja banget. Saya masih ingat mami saya nggak pernah mau diajak keluar, apalagi liburan. Makan-makan aja di luar tuh nggak mau Bapak Ibu. Isinya itu cuma apa? Pagi 4:30 dia udah ke pasar. Pagi dia udah ke pasar. Kerja, malam pulang ngurusi sales, nerima sales di rumah, itu sampai jauh malam. Setiap hari begitu. Saya kadang kepengen yang ambil rapot itu mami saya ya. Kadang kepengen keluar, makan aja gitu loh. Makan bareng-bareng sekeluarga. Itu mami saya nggak pernah mau. Mah, mami kesel gitu. Jadi kami anak-anaknya yang harus memahami dia dari kecil. Saya tuh lihat mami saya nggak pernah ngobrol, nggak pernah punya waktu dengan keluarga. Isinya kerja. Dari hari Senin sampai Senin. Minggu pun dia kerja. Kadang nggak ke gereja. Ya, itu jadi membuat saya dan mami saya itu nggak kurang hangat hubungannya gitu. Ya, jadi sekarang saya belajar tetap bagaimana menghormati orang tua saya, mami saya, karena papa saya sudah dipanggil Tuhan. Sekalipun saya punya luka di masa kecil dan sekalipun saya tahu banyak kekurangannya, ya tetap bersabar Bapak Ibu. Yang kedua, meluangkan waktu dan memberi perhatian. Memberi perhatian itu kalau orang tua kita masih hidup, ya itu kesempatan yang baik. Kasih makan enak, kirim bunga, ya. Kadang saya melihat waktu di pemakaman, waktu di rumah duka itu bunganya bagus-bagus gitu ya. Saya pernah baca di Instagram, kirimkan bunga kepada orang tuamu yang lebih bagus daripada saat pemakamannya. Ya, lebih bagus daripada saat waktu dia udah dipanggil Tuhan. Kesempatannya selama masih mereka hidup, Bapak Ibu, memberi perhatian, meluangkan waktu. Lalu yang ketiga, nah ini ya, berbicara dengan sopan. Nadanya jangan tinggi Bapak Ibu ya. Sabar. Sebenarnya yang cocok khotbah ini itu Bapak Gembala Bapak Ibu. Yang cocok sana sudah menghidupi dan sudah berhasil saya melihat. Bapak Gembala ini kalau kita lihat
kayaknya orangnya keras, tegas, galak gitu ya. Tapi kalau dengan orang tua, Bapak Gembala ini nadanya nggak pernah tinggi. Ya, dari pengalaman saya sejak saya menikah sampai sekarang, nggak pernah tinggi nadanya, selalu hormat kepada mamahnya. Ya, sudah tahu cerita Bapak Gembala waktu masih kecil sampai usia kerja, bagaimana papahnya ya memperlakukannya, papah yang tidak layak dihormati, papah yang tidak bertanggung jawab, bahkan papah yang menyakiti mamahnya, menyakiti. Pernah satu peristiwa adiknya itu hampir dipanggil Tuhan, hampir meninggal gara-gara papahnya, ya Bapak Gembala ini. Kenapa? Setiap hari mabuk Bapak Ibu. Tiap hari, nggak ada kata nggak mabuk. Tiap hari mabuk, nggak kerja. Ya, hawanya marah terus, ngerusak terus, menuntut terus sampai mamah dan saudara-saudaranya Pak Gembala ini nggak tahan, pindah semua ke Surabaya dan tinggal Pak Gembala sendiri yang bersama dengan papahnya. Tiap hari dimarahin, tiap hari diusir lah, mungkin dipukul lah tiap hari. Bapak Ibu, bayangkan tiap hari menghadapi situasi seperti itu. Tapi saya lihat, kami pernah bawa papa, waktu papa sudah bertobat dan sudah tua, pernah dibawa ke Rembang waktu itu, saya masih ingat. Dan papa ini sudah seperti kehilangan kontrol akan dirinya. Dia suka telanjang Bapak Ibu, suka telanjang. Telanjangnya bukan cuma di atas, sampai ke bawah juga. Gak pakai celana, terus maaf buang air besar di mana-mana. Jadi kalau disuruh masuk dia gak mau. Katanya panas, sumuk. Dia di luar di teras rumah kami itu, di perumahan. Telanjang dada dan telanjang. Dan maunya buang air besar juga di situ gitu. Tapi saya lihat Pak Gembala ini dengan sabar, dia itu ngomong sama papanya, dia bersihin, semua kotoran-kotorannya disuapin, pokoknya menjadi teladan buat saya belajar bagaimana saya bisa tetap menghormati mami saya, itu saya juga belajar bagaimana Pak Gembala ini memperlakukan papahnya, sampai papahnya dipanggil Tuhan, Bapak Ibu. Karena apa? Ada satu nilai yang memang Pak Gembala pegang, ya. Katanya dulu di sekolah minggu diajari sama guru sekolah minggunya. Sama orang tua tuh harus uhau, katanya harus hormat. Apapun keadaan orang tuamu tetap harus hormat. Ya. Berbicara dengan sopan, firman Tuhan berkata, 1 Timotius 5 ayat 1a, di terjemahan firman Allah yang hidup, jangan engkau bersikap keras terhadap orang yang lebih tua, tetapi berbicaralah dengan hormat. Dengan hormat kepadanya seakan-akan dia ayahmu sendiri. Berarti kalau ngomong sama orang lain aja harus hormat, ngomong dengan yang lebih tua harus hormat, diumpamakan itu kamu seperti ngomong dengan papahmu sendiri. Berarti ngomong dengan ayahnya juga dengan hormat. Ya, perhatikan nada bicara kita, Bapak Ibu. Lalu next, memberikan dukungan finansial bila diperlukan. Nah Bapak Ibu bisa membaca ini, mempelajari ini. Saya nggak mungkin bahas secara detail di sini. Di firman Tuhan ditulis dengan jelas tentang hal ini, itu di 1 Timotius 5 ayat 4 dan ayat 8. Versi BIMK. Ini saya tulis versi BIMK, tapi Bapak Ibu bisa buka di terjemahan yang lain juga. Di sini dikatakan, saya akan baca dari sini aja. Tetapi kalau seorang janda, maksudnya sudah tua, sudah suaminya udah meninggal, udah nggak punya siapa-siapa, sudah nggak punya suami ya. Tapi kalau seorang janda mempunyai anak-anak atau cucu-cucu, mereka itulah yang pertama-tama harus diberi pengertian bahwa mereka wajib memperhatikan kaum keluarga mereka dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Sebab hal itulah menyenangkan hati Allah. Ayat yang ke-8. Tetapi kalau ada orang yang tidak memelihara sanak saudaranya, lebih-lebih keluarganya sendiri, orang itu menyangkal kepercayaannya. Ia lebih buruk dari orang yang tidak
percaya. Saya tulis di sini memberikan dukungan finansial jika diperlukan dan sesuai kemampuan. Tapi tetap jangan lupakan satu hal ini Bapak Ibu. Kalau kita baca di ayat-ayat itu memang membahas tentang janda yang sudah tua. Tetap diberi penekanan bahwa janda ini, ya orang tua ini harus berharapnya itu kepada Tuhan. Meminta pertolongannya itu kepada Tuhan. Jadi tidak berharap kepada anak. Itu ada juga dijelaskan di ayat-ayat ini konteksnya. Ya, jadi seorang janda itu harus berharapnya kepada Tuhan. Meminta pertolongannya kepada Tuhan, bukan kepada anak. Itu betul. Tapi dari posisi kita sebagai anak, kita juga harus sadar. Kita juga punya tanggung jawab memperhatikan orang tua kita yang sudah tua, tidak bekerja, tidak punya uang, tidak punya penghasilan. Beda kalau orang tua kita punya deposito Bapak Ibu ya. Punya deposito banyak. Tapi tetap harus kita perhatikan juga ya. Nah, anak atau cucunya itu punya kewajiban untuk memperhatikan. Dengan catatan sesuai kemampuan, Bapak Ibu sesuai kemampuan. Kalau tidak, kalau kita enggak perhatikan ini, tidak memelihara, maka dikatakan kita itu lebih buruk dari orang-orang yang tidak percaya. Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan saudara-saudara ya. Kenapa ini perlu dijelaskan, perlu diajarin, kita orang percaya. Kadang-kala kita lebih memperhatikan, ada juga ditulis dalam Alkitab ya. Alasannya, oh aku kasih uangku ini untuk pekerjaan Tuhan. Aku kasih uangku untuk orang miskin di luar. Tapi sebenarnya kita itu pelit kepada orang tua kita. Ya, kita nggak mau memperhatikan mereka. Sekarang saya banyak belajar tentang hal ini juga. Apalagi sekarang kondisi keuangan kakak saya juga sedang tidak baik-baik saja. Jadi ketika banyak pengeluaran dari mama saya, Bapak Ibu, saya itu belajar karena saya itu melihat kakak saya itu nggak pernah menuntut. Jadi saya bersyukur sekali saya punya kakak itu yang baik sekali Bapak Ibu. Dia sangat murah hati dan dia nggak pernah menuntut saya untuk dari dulu, dari sejak awal saya menikah nggak pernah menuntut, kamu harus kasih uang mami ya, aku sudah belanjain mami makan, kamu juga harus ini ya, kamu harus ini. Nggak pernah minta sama sekali dengan saya. Dan justru itu yang membuat saya itu pengertian kepada kakak saya. Sekarang ketika keuangannya kakak saya sedang nggak baik-baik aja, saya sadar bahwa sekarang waktunya saya yang ambil peran. Ya ambil peran, entah itu bayar BPJS-nya, bayar arisannya, bayar uang susunya, ya banyak pengeluarannya Bapak Ibu ya. Bayar suster, kalau suster kami berbagi 3, jadi dibagi kakak saya, adik saya. Ya dibagi 3 uang suster untuk gaji suster mami saya. Jadi kita harus berhikmat bagaimana mengatur itu dengan saudara-saudara supaya tidak menimbulkan perseteruan ya. Itu merupakan bentuk dari kita menghormati orang tua kita. Dan yang terakhir, menghormati orang tua dengan prioritas utama tetap ketaatan mutlak pada Tuhan dan firman-Nya. Tetap yang pertama kita harus taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Saya berdoa pagi hari ini firman yang sederhana ini ya kita bisa terapkan dalam hidup kita sehingga keluarga kita bisa menjadi saksi Bapak Ibu. Keluarga kita bisa menjadi teladan, menjadi contoh keluarga yang rukun ya, dari generasi ke generasi, antar bersaudara juga rukun Bapak Ibu. Itu bisa menjadi teladan ya buat orang-orang di luar sana yang enggak percaya Tuhan. Mereka melihat keluarga kita menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan.